Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Today we're going to discuss about frequently asked question in label text. Jadi kita akan mempelajari mengenai pertanyaan yang sering ditanyakan dalam soal teks label. Nah, mari kita lihat pertanyaannya apa saja. Yang pertama adalah mengenai purpose atau tujuan. Nah, contoh pertanyaannya bisa kita simak ya. Contoh yang pertama, what is the purpose of the text? Jadi kata kuncinya adalah kata purpose yang artinya adalah tujuan. Apa tujuan dari teks? What is the aim of the text? What is the intention of the text? And what is the function of the text? Empat kata ini adalah eh, kata kunci di mana pertanyaan tersebut menanyakan tentang tujuan. Jadi baik purpose, aim, intention, dan function yang saya warna merah ini artinya sama, yaitu tujuan atau fungsi. Jadi, apa tujuan atau fungsi dari teks yang ditampilkan dalam soal? Contoh lain, misalnya pertanyaannya, the text is for, the writer wrote the text for. Jadi mungkin tidak dalam bentuk kalimat interrogatif, tapi dengan uh, sebagian teks yang dihilangkan. Jadi, the text is for, teks di atas untuk titik-titik. The writer wrote the text for, penulis menulis teks untuk titik-titik. Jadi sama aja kita ditanya dengan tujuannya. Kemudian kita lihat tips contoh berikutnya soalnya adalah the purpose of the text is. Nah, ini juga sama ya. Tujuan dari teks di atas adalah untuk. Nah, jadi ingat saja empat kata kunci yang saya warna merah, ada kata purpose, aim, intention, function di situ untuk menanyakan tujuan. Kemudian pada soal purpose ini kita berikan tips bagaimana supaya kita lebih mudah menjawab pertanyaan tentang teks label. Jadi ingat ya, bahwa teks label ini memiliki tujuan to give detail information about product. Jadi kata kuncinya adalah detail information. Atau kalau dalam bahasa Indonesia adalah informasi yang rinci, informasi yang detail. Jadi ini merupakan kata kunci kita. Contoh soal, misalnya ada sebuah teks label yang seperti ditampilkan dalam slide ini. Ini ada food product ya, pangsit lomi instant noodle. Ini ada cara memasaknya, ada bahan-bahannya, ada nutrition facts-nya, ada beratnya, dan lain-lain ya. Kemudian ini sudah jelas teks label, jadi ditanyakan, what is the purpose of the text? Kamu udah tahu ini teks label, dan kata kuncinya adalah to give detail information. Detail information. Jadi kalau kita lihat dari pilihan A, B, C, yang paling mungkin atau yang ada kata kuncinya adalah pilihan C ya. Karena di situ ada kita jumpai kata-kata detail information. Jadi to give detail information about the product. Nah, jadi cukup jelas ini jawabannya adalah pilihan jawaban C. Nah, untuk yang A, ini to persuade, ini artinya untuk membujuk. Ini untuk teks iklan ya. To announce pansit lomi. Ini pengumuman, announcement ya. Yang D, to tell the reader how to. To tell the reader how to itu adalah fungsi dari text procedure. Jadi salah. Nah, ini jadi jawaban yang paling tepat adalah C, to give detailed information about the product. Kemudian untuk jenis pertanyaan yang lain, ini mengenai isi dari labelnya ya. Jadi pertanyaan seputar isi dari label, misalnya tentang nama produk atau jenis produk ya, kegunaan, tanggal kadaluarsa, komposisi bahan-bahannya, cara memakai produknya. Nah, jadi ditanyakan detail mengenai produknya dan lain-lain ya, masih banyak lagi pertanyaannya. Misalnya kita menemui pertanyaan yang menanyakan tentang isi dari label, tipsnya bagaimana?
Ya, kita harus pahami soal dan ambil kata kunci dalam soal sebagai pedoman dalam mencari jawaban dalam bacaan. Jadi, jika ada soal, nah contohnya seperti ini ya. Ada dua soal ya. Ini kita bisa untuk memahami dulu soalnya ini menanyakan tentang apa ya. Misalnya nomor satu, the label is from a bla 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 product. Label ini berasal dari produk titik-titik ya. Jadi ini label ini kita dapatkan dari mana ya? Produk apa yang menggunakan label ini? Nah, ini sama aja kita ditanyakan produknya apa ya? Apakah A, mie instan, instant noodle, B, fresh noodle, mie yang masih segar, yang baru dibuat ya, food supplement, suplemen makanan, ataukah fresh drink, minuman yang segar. Nah, mari kita lihat, kita cari ini produk apa ya. Biasanya produk itu ada di dalam mereknya. Nah, ini mereknya Pansit Lomi. Pansit Lomi instant noodles. Nah, jadi kita lihat di sini ada kata-kata Pansit Lomi instant noodles ya. Jadi cukup jelas bahwa ini produk merek Pansit Lomi adalah mie instan. Jadi jawabannya yang tepat yang mana? Kalau dari pilihan jawaban A, B, C, yang paling tepat adalah pilihan jawaban A, instant noodle. Cukup jelas ya. Kemudian yang kedua, to make a softer noodle, we need to soak the noodle in warm water for bla bla bla. Ya, ini kadang di dalam bacaan kita langsung menemukan jawaban. Nah, ini jenis pertanyaan tersirat seperti nomor satu tadi. Sedangkan yang nomor dua ini jenis pertanyaan yang, kebalik ya. Yang pertama tadi adalah jenis pertanyaan tersurat karena jawabannya terdapat dalam bacaan. Nah, untuk yang kedua ini jenis pertanyaan yang tersirat karena membutuhkan penalaran. Nah, mungkin kita tidak menemukan jawabannya secara langsung, tapi kita harus menggunakan penalaran. Nah, mari kita lihat soalnya cukup panjang ya. To make a softer noodle, we need to soak the noodle in warm water for bla bla bla. Oke, kita gunakan tips yang kedua tadi bahwa kita bisa mengambil kata kunci untuk soal yang panjang seperti ini ya. Saya Pak Guru akan mengambil kata kuncinya adalah kata softer dan kata soak ya. Maka dengan cepat cari di mana ada kata softer dan soak. Nah, ini kalau kita teliti dengan mencarinya maka ketemu pada cooking instruction ya. Ada di bawah merek dari Pansit Lomi itu cooking instruction. Nah, ini saya tampilkan di bawah soal. Cooking instruction: soak in warm water for 1 to 2 minutes. Longer if softer noodles desired. Jadi ini sudah ada petunjuk cara memasaknya ya. Jadi pertanyaannya tadi, to make a softer noodle, untuk membuat mie yang lebih lembut ya, we need to soak the noodle in warm water for, kita perlu merendam mie instan ke dalam air selama titik-titik. Kalau kita lihat di dalam cara memasak, yaitu kita rendam 1 sampai 2 menit. Tapi di situ ada keterangan dalam kurung ya. Longer if softer noodle desired. Lebih lama jika kamu menginginkan mie yang lebih lembut, lebih empuk ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita ingin memasak mie yang lebih lembut, maka kita memerlukan waktu di atas atau lebih dari 2 menit ya kan. Jadi pilihan jawabannya yang mana yang tepat? A, 1 minute, 1 menit. B, 2 minutes, 2 menit. C, less than 2 minutes, kurang dari 2 menit. Atau D, more than 2 minutes, lebih dari 2 menit. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, more than 2 minutes, lebih dari 2 menit. Itu sama aja longer, lebih lama ya. Longer di situ artinya lebih lama. Jadi jawabannya D. Oke, sekarang kita menuju ke contoh soal yang berikutnya. Biasanya pertanyaan menanyakan
sinonim atau antonim. Nah, untuk sinonim artinya adalah persamaan kata. Nah, jenis pertanyaannya, contoh pertanyaannya seperti ini. The underline word means, jadi nanti ada kata yang dikutip dari bacaan, kemudian di garis bawah. The underline word. Underline word artinya kata yang di garis bawah. Nah, the underline word means, kata yang di garis bawah berarti, artinya kita kan mencari arti yang sama ya. Jadi persamaan kata. Karena tidak mungkin dalam soal pilihan jawabannya bahasa Indonesia tidak ada ya. Jadi walaupun di sini pertanyaannya apa arti kata di atas, pilihan jawabannya tentunya tetap pakai bahasa Inggris. Jadi sama saja kita mencari persamaan katanya. Yang kedua contohnya, the underlined word has same meaning with. Same meaning, arti yang sama. Begitu pula dengan contoh yang lain, the closest meaning, similar meaning, itu juga artinya adalah yang sama. Jadi mendekati atau yang sama persis ya. Jadi same, closest, similar ini untuk menanyakan sinonim. Kemudian kalau antonim atau lawan kata, ini kata kuncinya adalah opposite meaning atau different meaning. Ya, jadi ingat-ingat ada kata opposite atau different meaning. Tapi sekarang saya lihat sudah jarang ada pertanyaan menanyakan antonim atau lawan kata. Jadi kita lihat contohnya ya untuk yang sinonim. Sebelumnya ini ada tipsnya dulu. Jadi bagaimana kita bisa mengerjakan soal sinonim antonim? Ini biasanya kesulitan ya, banyak yang kesulitan karena permasalahan utamanya adalah kurangnya kosakata. Jadi kamu harus memperbanyak hafalan kosakata kamu. Kamu bisa membaca dan mencari arti kata sehingga banyak kata-kata yang kamu kuasai. Nah, kalau masih dalam tahapan belajar atau mengerjakan latihan soal dari Pak Guru bisa membuka kamus ya. Nah, ini jangan malu untuk membuka kamus dan jangan malas ya. Kemudian kalau untuk lebih mudah, kamu bisa juga menggunakan kamus Thesaurus yang ada di Microsoft Office. Jadi ketika kamu menggunakan Microsoft Word, itu ada tab di atas itu ada review. Kamu bisa klik Thesaurus di situ. Ketika kamu ketikkan kata yang kamu maksud, maka akan muncul semua persamaan kata yang diinginkan. Jadi kamu bisa untuk menggunakan itu. Kemudian yang ketiga, jika dalam kondisi tes, maka kan tidak bisa membuka buku, maka kita harus menebak arti kata dengan membaca pada konteks kalimatnya. Jadi kita sesuaikan dengan konteks kalimat. Jadi menebak, walaupun kita nggak tahu artinya, kita bisa menebak arti kata tersebut dengan disesuaikan konteks dari kalimatnya. Nah, ini contoh soalnya, kita ambilkan contoh yang sinonim ya. Misalnya kita lihat pembuat soal mengutip kata yang ada di dalam teks ya. Longer is softer noodles desire. Ya, jadi ada kata desire di situ yang di garis bawah. Nah, kemudian the underline words mean, kata yang di garis bawah berarti. Nah, kemudian kita harus tahu dulu kata desire itu maknanya apa ya. Tadi kan kita sudah bahas ya cooking instructionnya. Soak in warm water for 1 to 2 minutes. Jadi kita baca pada bawah mereknya itu. Rendam pada air hangat 1 sampai 2 menit. Longer if softer noodle desire. Lebih lama if softer noodle desire. Jika mie yang diinginkan itu ingin lebih softer, lebih halus, lebih lembut ya. Jadi, ketika kamu membaca dalam konteks kalimat yang pertama tadi, desire ini artinya adalah yang diinginkan. Sing dipengini, yang diinginkan. Berarti yang mana yang sama dengan kata desired? A, denied. Ini kalau kamu cari di kamus, denied itu artinya menolak. Ya. Jadi sama nggak menolak dengan diinginkan, menginginkan? Beda ya. Want, want di sini artinya menginginkan, diinginkan. Nah, berarti jawabannya yang tepat adalah yang B ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah B.
wanted. Kalau unwanted, tidak diinginkan. Nah, ini kebalikannya ya. Rejected. Rejected itu ditolak. Nah, jadi yang paling tepat adalah B, wanted. Kemudian, jenis pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan adalah jenis pertanyaan mengenai analisa pernyataan. Pernyataan ini benar atau salah? Nah, ini contoh-contoh pertanyaannya bisa kamu baca ya. The following sentence is true except which one is correct according to the text? Yang mana yang benar berdasarkan teks? The incorrect statement is, pernyataan yang tidak benar adalah, from the text we can conclude, dari teks di atas dapat kita simpulkan. Nah, ini kalau mencari kesimpulan kan berarti kita mencari pernyataan yang benar ya. 5. Based on the text we can infer, berdasarkan teks kita dapat menyimpulkan. Nah, ini juga sama dengan nomor 4. Berarti kita menyimpulkan, berarti mencari yang benar. From the text we know that, ini juga sama ya. Dari teks di atas kita ketahui bahwa ini juga kita mencari pernyataan yang benar. Jadi tipsnya bagaimana? Ingat ya arti kata-kata berikut ini. Kamu bisa lihat pada slide ini. Ini ada 6 ya. True, benar. Correct juga benar ya. Jadi ini sudah pasti mencari pernyataan yang benar. False atau incorrect, ini mencari pernyataan yang salah. Conclude atau infer artinya menyimpulkan. Sudah kita bahas tadi bahwa ini untuk mencari kesimpulan itu sama saja mencari pernyataan yang benar. Hati-hati dengan kata except. Except itu kecuali. Jadi kalau ada except, maka kita mencari yang sebaliknya ya. Misalnya kalau di dalam soal, according to the text, the following statement are true. Except, nah jadi berdasarkan teks di atas, pernyataan berikut ini benar. Kecuali, berarti kita mencari jawaban yang salah, jangan yang benar ya. Karena ada kata kecualinya. Contoh pertanyaannya. Nah, ini masih dengan teks yang sama. Ada pertanyaan, from the text we know that. Dari teks di atas kita ketahui bahwa A. Pansit Lomi is a product from Philippines. Nah, maka kita cocokkan di dalam jawaban. Nah, kita lihat dulu soalnya tadi. Soalnya sudah tahu ya, itu menanyakan atau kita dituntut untuk mencari pernyataan yang benar ya. Jadi kalau yang A, Pansit Lomi is a product from Philippines, benar apa salah? Kita lihat di bawah itu ada made in USA, buatan Amerika Serikat. Berarti yang A salah, jangan dipilih ya. Kemudian B, the product need to be kept in the freezer. Produk harus disimpan di freezer, lemari pendingin ya. Nah, kita cari kata-kata keep atau cap. Nah, di mana kata-kata itu ada? Ternyata ada di bawah ingredients, itu ada kata perishable, keep refrigerated. Nah, jadi perishable itu mudah basi ya, mudah basi, keep refrigerated. Jadi simpan di lemari pendingin ya, yang ternyata itu sama dengan option B ya. Jadi kemungkinan besar B benar ya. Jadi sudah benar, ada pernyataannya di situ sudah benar. Tapi kita simpan dulu jawabannya B ya. Kemudian untuk yang C, the product can be stored in the room temperature. Produk dapat disimpan di suhu kamar, suhu ruangan. Salah ya, karena tadi ada di bawah komposisi tadi ada perishable, mudah basi dan harus disimpan di lemari pendingin. Jadi C salah. D, the product contain vitamin D. Produknya mengandung vitamin D. Benar apa salah?
Kita cari di nutrition facts, ternyata tidak ada ya. Adanya vitamin C sama E ya. Tidak ada yang menyebutkan vitamin D, jadi ini salah. Jadi jawaban yang paling tepat tadi adalah yang kita simpan tadi, yang B ya. Jadi produknya ini harus disimpan di lemari pendingin. Jadi kita pilih jawabannya adalah yang B ya. Jadi ini adalah jawaban dari soal menanyakan tentang pernyataan itu benar atau salah. Nah, jadi itu tadi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan dalam teks label. Semoga kamu paham apa yang saya sampaikan hari ini. Kita akan latihan soal mungkin untuk eh, pertemuan yang akan datang, supaya nanti kamu bisa mempraktekkan apa yang sudah saya ajarkan hari ini ya. Untuk hari ini saya rasa cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.